adalah alat ukur atau perangkat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan atau resistansi. Multimeter juga sering disebut avometer, di mana avo adalah singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Fungsi-fungsi dari multimeter adalah untuk mengukur kuat arus rangkaian DC, melakukan pengecekan transistor, melakukan pengukuran terhadap hambatan resistor, mengecek komponen kapasitor, dan lain-lain. Jenis multimeter ada dua, multimeter analog dan multimeter digital, di mana perbedaan utama keduanya adalah cara menampilkan hasil yang akan digambarkan. Untuk multimeter analog sendiri akan menggunakan jarum untuk menampilkan hasilnya, sedangkan untuk multimeter digital akan menggunakan angka untuk menampilkan hasilnya. Voltmeter adalah alat ukur atau perkakas ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan suatu rangkaian listrik. Gimana cara menggunakan voltmeter adalah voltmeter akan dirangkai secara paralel terhadap komponen yang akan diukur, di mana sifat dari rangkaian paralel. Di saat voltmeter dirangkai paralel dengan komponen yang akan diukur, maka tegangannya akan sama. Ampermeter adalah alat ukur atau perkakas ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Di mana cara menggunakan ampermeter adalah ampermeter akan dirangkai secara seri terhadap komponen yang akan diukur, di mana sifat dari rangkaian seri, komponen yang akan diukur dengan ampermeter yang dirangkai secara seri akan bernilai sama pada nilai arusnya. Ohmmeter adalah alat ukur hambatan listrik, yaitu daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam suatu konduktor. Cara menggunakan ohmmeter, alat ohmmeter ini menggunakan galvanometer untuk mengukur besarnya aliran arus listrik pada suatu hambatan listrik, yang kemudian dikalibrasikan ke dalam satuan ohm. Osiloskop merupakan alat ukur di mana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur akan ditampilkan pada layar cathode ray tube atau CRT berupa grafik amplitudo dalam domain waktu. Jenis dari osiloskop ada dua, osiloskop analog dan osiloskop digital. Di mana osiloskop analog hasil yang ditampilkan akan berupa hasil real time, sedangkan osiloskop digital hasil yang ditampilkan akan disamping atau dicuplik terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Jenis dari pengukuran osiloskop ada tiga, pengukuran tegangan bolak-balik, pengukuran frekuensi, dan pengukuran beda fasa. Fungsi generator. Fungsi generator adalah alat ukur elektronika yang menghasilkan atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, rem, segi empat, atau bentuk gelombang pulsa. Resistor sendiri itu merupakan suatu komponen pasif di mana untuk membagi tegangan dan juga arus. Resistor juga ada macam-macam. Berdasarkan nilainya, resistor terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada fixed resistor, di mana nilai hambatannya itu selalu tetap. Dan yang kedua itu ada variable resistor, di mana nilai hambatannya itu selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir ada resistor non-linear, di mana hambatannya itu linear, berubah-ubah berdasarkan keadaan lingkungannya seperti keadaan suhu. Kita dapat mengetahui nilai dari sebuah resistor dengan mengetahui pita warna dari sebuah resistor. Contohnya di sini ada pita berwarna coklat, berwarna jingga, biru, dan juga berwarna emas. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di resistor ada hubungan seri dan paralel, di mana hubungan seri kita bisa lihat di rangkaian dengan rumus KVL, delta V sama dengan 0, kita bisa uraikan menjadi V1 ditambah V2 ditambah V3 min V sama dengan 0. Untuk V sendiri kita tahu bahwa V sama dengan I dikali R, maka V sendiri kita uraikan sebagai berikut. Nah, setelah itu karena I pada rangkaian seri sama, maka kita bagi dengan I. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Kita lanjut ke induktor. Jadi itu merupakan lilitan kawat di mana dapat menyimpan energi listrik berupa medan magnet. Berikut ini adalah hubungan seri dan paralel yang ada pada induktor.
Selanjutnya ada kapasitor, di mana kapasitor itu merupakan suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Di kapasitor juga terdapat hubungan seri dan paralel, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui nilai kapasitor, kita bisa mengetahui nilainya itu ada di kapasitornya. Adapun dengan cara lain yaitu dengan kita melihat pita warna, sama halnya dengan resistor yang tadi dijelaskan, itu di kapasitor juga terdapat pita warna. Berdasarkan bahan dieлекtriknya, kapasitor terbagi menjadi beberapa macam. Elektrostatik terbuat dari bahan mika, kaca, dan film, elektrolitik yang terbuat dari bahan metal oksida, dan elektrokimia terbuat dari bahan kimia. Berdasarkan polaritasnya, ada polar memiliki kutub positif dan negatif, dan juga nonpolar tidak memiliki kutub positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode asisten saya adalah DNA. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian arus arah. Rangkaian arus arah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian linier. Rangkaian linier adalah rangkaian yang terbentuk oleh sumber-sumber linier, dan persamaan arus dan tekanan dari rangkaian tersebut memenuhi persamaan linier. Suatu persamaan dikatakan linier apabila memenuhi sifat superposisi, yaitu fungsi Kx sama dengan K dikalikan fungsi X, di mana K adalah konstanta. Sebagai contoh, kita akan menentukan besar tegangan di R. Rumusnya adalah VR sama dengan I dikalikan R. Besar VR itu sama dengan besar V, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan I dikalikan R. Karena nilai R itu tetap, maka kita asumsikan bahwa V itu sebanding dengan I. Di sini terdapat grafik antara V dengan I, sehingga kita simpulkan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian linier. Yang kedua adalah teorema superposisi. Teorema superposisi adalah suatu respon total atau tegangan pada setiap titik dalam rangkaian linier yang memiliki banyak sumber bebas dapat dipandang sebagai jumlah respon yang disebabkan oleh masing-masing sumber secara independen, dan sumber lain diganti dengan resistansi dalamnya. Sebagai contoh, kita menentukan besar arus yang melewati R2, simbolnya adalah I. Langkah pertama adalah kita nonaktifkan sumber arus menjadi open circuit. Lalu kita menentukan nilai I1. Lalu langkah yang kedua adalah kita menonaktifkan sumber tekanan menjadi short circuit. Lalu kita menentukan besar I2. Maka rumusnya adalah I sama dengan I1 ditambah I2. Yang ketiga adalah teorema substitusi. Teorema substitusi adalah suatu komponen pasif yang dilalui oleh arus I dapat diganti dengan sumber tegangan Vs dengan resistansi dalamnya sama dengan 0. Sebagai contoh, langkah pertama kita menentukan tegangan di R2, simbolnya adalah VR2. Lalu kita ganti R2 ini dengan sumber tegangan besar. Sumber tegangan di sini sama besar dengan VR2.